Ayat. Punten. Susah ngambilnya tadi bekas Oh, iya. ibu. Kita jaga dulu. Siap. Oh hanya. Juga iya juga. Boleh masukin ya. Tapi ini buat di Siapa nih? Pak. Pak Andri, Pak. Pak. Mana Pak Andri? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andri Bang. Apa kabar Bang? Alhamdulillah. Iya. Kang Irfan. Terus Pak. Ya boleh Pak. Kayak diangkut aja nih. Sebangku berhenti kayak itu, Bu. Bisa dimulai Pak? Silakan. Bang Tewe di tengah kali ya? Oh iya boleh Bang, di tengah aja kayaknya. Hah? Di tengah aja Pak. Abang aja di tengah. Jatuh, Bang. Yap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'd. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat siang para pengunjung IBF. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Para pengunjung IBF, para pejuang siroh, para insan SDI, alhamdulillah berbahagia sekali. Hari ini Andri kedatangan tamu istimewa, muda, energik, soleh, ganteng juga. Alhamdulillah. Apa kabarnya Bang Tengku Wisnu? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Insya Allah dalam beberapa menit ke depan kita akan coba berbincang mengenai hal apa saja yang terjadi ataupun yang ingin dibagikan oleh Bang Tengku Wisnu. Bang, Andri pengen tanya nih, mengapa begitu penting mengenalkan produk siroh kepada anak nih Bang? Itu dulu. Boleh Bang. Santai aja, Bang. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ya kita di IBF ya, satu event yang mungkin ditunggu-tunggu sama kita semua nih karena kalau tahun lalu kayaknya ini ya, tahun lalu sempat nggak ada ya tahun lalu ya karena pandemi gitu ya. Sekarang ada lagi. Tadi masya Allah ramai banget dan ini menunjukkan antusias khususnya mungkin umat Islam yang memang punya semangat untuk membaca gitu ya, khususnya baca buku dan apapun itu gitu. Karena memang kalau misal kita bilang dari data yang ada dari soal literasi ini memang Indonesia sebenarnya jatuhnya salah satu yang paling rendah gitu ya. Tapi alhamdulillahnya semangatnya sekarang semakin bagus karena kalau saya ngelihatnya soal baca ya, soal baca itu bukan hanya soal baca buku saja, tapi baca apapun. Ya baca, misalnya kita bilang baca buku, baca koran, terus baca artikel. Intinya ketika kita membaca ini membuka wawasan kita semakin luas lagi gitu. Nah, ini kita harus memberikan semangat dan apresiasi kepada siapapun dan terlebih kepada anak-anak kita ya, yang maksudnya yang masih SD tapi doyan baca, yang suka baca. Ini luar biasa banget gitu karena balik lagi ini jadinya anak-anak kita mempunyai wawasan yang luas insya Allah. Nah tadi pertanyaan Mas Andri soal Mas Andri ya? Iya. Udah nggak ada stinky lagi?
Oh, beda Sekarang ya? udah di SDI sekarang. Ada sih. Ya Mas Andre, jadi kalau mengenai siroh ya, pentingnya siroh. Kalau misal pentingnya siroh, Pak Benny mungkin lebih inilah kalau untuk penjelasan. Cuman kalau saya sendiri langsung langsung pengalaman saya dari saya menuju keluarga, terus anak-anak saya. Kalau misal ini jadi jatuhnya ketika saya sharing ini, otomatis itu yang saya alami di keluarga saya dan kepada anak-anak saya gitu ya. Nah kalau dibilang pentingnya siroh ini penting banget. Kenapa? Karena saya melihat anak-anak kita, ya, terutama yang kita bilang masih kecil, terus masuk ke SD gitu ya, sampai SMP gitu. Kadang-kadang mereka ini, bukan kadang-kadang, kebanyakan dari mereka yang saya perhatikan, mereka tuh seperti membutuhkan yang namanya role model gitu ya, sosok. Kalau kita pasti tentunya role model kita ataupun panutan kita sudah pasti tentunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Tapi terkadang memang anak-anak kecil ini kadang-kadang harus di-trigger dulu gitu loh. Artinya selain Nabi Muhammad SAW, ada beberapa memang kalau misalnya kita lihat anak kecil tuh suka yang ada jagoan, kalau yang laki-lakinya ya, sisi jagoannya. Terus ada ini, ada itu gitu lah ya. Bisa ya kalau misalnya anak kecil kan bisa terbang, punya kekuatan super misalnya kayak gitu. Nah, kita bisa masuk ke anak-anak kita lewat siroh soalnya kalau soal ini. Kenapa? Pertama kita memberi semacam edukasi kepada anak-anak kita. Misalkan contohnya kayak, nah ini apa namanya? Kalau misal Pak Benny, kalau siroh tuh misalnya kayak gini kita bilang. Sebelum ke siroh kita masuknya dulu ke apa yang mereka suka. Misal mereka suka super ya apapun itu ya. Jadi kayak Superman kah, Iron Man kah dan lain-lain. Karena kekuatan yang digambarkan melalui visual atau diceritakan dan digambarkan, divisualkan gitu. Nah, kita bilang kita harus memberikan edukasi kepada anak kita bahwa wah hebat ya mereka bisa terbang, mereka punya kekuatan super gitu kan. Tapi di satu sisi kita harus kasih tahu pada anak kita, realita yang ada bahwa ini hanyalah cerita fiktif gitu loh. Tapi kalau misalnya memang kamu suka, berarti kamu bagus, kamu punya jiwa suka menolong orang artinya, gitu kan? Suka menolong orang, suka dia membantu orang lain. Itu artinya anak kita mempunyai jiwa yang seperti itu kan bagus sebenarnya. Tapi kita harus beri edukasi bahwa itu adalah cerita-cerita fiktif. Nah sekarang kalau misal Abi boleh sampaikan, coba kamu lihat tuh, bagaimana para sahabat di zaman Nabi Muhammad SAW itu begitu luar biasa. Nah, sekarang siapa yang mau kamu sebut? Artinya misalkan contohnya. Udah? Tak kedengeran ya? Hah? Oh, Rode. Oh, ini? Saya? Oh, ini kayak super ini ya. Ini, ini banyak apa deh? Nih. Gini kali ya. Bisa pegang aja deh. Nah, jadi tadi ya, maksudnya poinnya bagaimana kita bisa masuk siroh ini ketika kita menceritakan tentang bagaimana kegemaran anak kita. Kita bilang, ya kayak bisa kita ngobrol sama anak kita tentang Iron Man, Superman gitu ya. Terus kita bilang ini cerita fiktif gitu kan. Tapi kamu, ya kita senang anak kita tuh suka sama mereka tuh salah satunya adalah mereka berarti punya jiwa yang suka membela orang lain, membantu orang lain. Itu kan bagus gitu kan. Nah, kita bisa masuk siroh itu kan di situ sebenarnya kalau menurut saya. Artinya kita cerita sama anak-anak kita. Nah itu bagus, tapi sebenarnya kalau kamu mau kisah nyata, ya karena ini cerita fiktif, kisah nyatanya lihat para sahabat bagaimana mempunyai kekuatannya bukan kekuatan super bisa terbang sayang gitu kan bilangnya, tapi ini benar-benar kekuatan real manusia. Dia nggak bisa terbang, dia nggak bisa keluarin cahaya dari matanya, nggak bisa kayak gitu. Tapi inilah orang-orang yang dipilih sama Allah. Karena apa? Karena mereka punya iman yang kuat, mereka mempunyai ilmu yang begitu luar biasa, mereka mempunyai keberanian luar biasa, dan mereka mempunyai skill yang juga yang luar biasa gitu.
kamu mau yang seperti apa misalnya gitu. Oh yang jagoan, yang dia jagoan perang, dia pemberani, naik kudanya jago segala macam. Itu ada salah satunya siapa? Khalid bin Walid. Kita ceritakan. Ini ada Khalid bin Walid gitu kan. Siapa lagi? Ali. Ali juga Masya Allah loh jagoannya nih gitu kan. Ali anak muda, imannya luar biasa, ilmunya juga luar biasa gitu kan. Keberanian juga luar biasa gitu. Siapa lagi? Banyak. Jadi kita harus antusias dan membuat anak tuh bisa bahasanya terpana dengan kisah-kisah para sahabat. Kenapa penting? Karena ini bisa membawa dia untuk diaplikasikan juga di kehidupan sehari-hari. Artinya apa? Artinya yang kayak misalnya karakter-karakter dari para sahabat gitu loh. Ya. Nabi, para sahabat, walaupun mungkin kita bilang nggak bisa seutuhnya, tapi dalam arti mereka bisa contoh, oh aku pengen ya, kayak Ali, dia pintar, tapi di satu sisi dia juga mempunyai keberanian luar biasa. Dia juga jagoan gitu maksudnya, tapi dia sangat sangat alim gitu kan. Nah, artinya dari sini ini bisa kita bisa memberikan sesuatu nasihat kepada anak kita, misalnya di sekolah. Nah, mudah-mudahan kamu bisa kayak Ali ya, rajin belajarnya, ilmunya luas, kamu ya, keberanian kamu bagus gitu. Jadi makanya kalau misalnya contoh kecilnya, kalau menurut saya pentingnya sirah itu kalau di kehidupan saya adalah bagaimana kita bisa menceritakan kisah-kisah nyata kepada anak kita dan bisa juga nanti kita memberikan nasihat dari rujukan para sahabat serta insya Allah mudah-mudahan bisa diaplikasikan oleh anak kita. Insya Allah. Luar biasa. Allahu Akbar. Salah satu contoh bagaimana ayah berkisah di barusan. Betul ayah Benya. Jadi mengundang ayah-ayah untuk bisa berkisah di rumah. Jadi bukan hanya bundanya saja. Nah, Ayahnya pun wajib bisa berkisah. oh iya, karena apa? Ayah itu sesuatu yang dirindukan. Jarang ke rumah, di rumah jarang. Tapi ketika ada di rumah, itu menjadi sesuatu yang sangat dinanti dengan kisah-kisah sirahnya. Luar biasa. Baik, tadi Bang Tengku sudah menceritakan kisah bagaimana Bang Tengku mengajarkan anak-anaknya mengenalkan sirah. Bang, Andri pengen lebih lanjut mengetahui nih Bang. Sekarang SDI berkolaborasi dengan Riko nih Bang. Apa tanggapan Bang Tengku Wisnu di kolaborasi ini Bang? Ya, kami kalau dari Riko sendiri ya, Riko The Series, jadi memang kami punya tujuan bagaimana anak-anak itu akhirnya senang dan bahagia ketika bersama Al-Quran. Jadi bahasanya yang mempunyai frekuensi yang sama, yang mempunyai visi yang sama, insya Allah bisa berkolaborasi satu sama lain, ya kan? Dan salah satunya adalah bersama SDI, gitu loh. Nah, cuman memang pendekatannya kan memang kita lewat anak-anak nih kan, maksudnya objeknya bisa anak-anak. Artinya berarti kan pendekatannya, treatmentnya memang harus bagaimana anak-anak suka gitu loh. Nah, kalau SDI ya setahu kami dari itu memang sudah berkecimpung di dunia itu cukup lama. Gitu. Nah, makanya kami pengen kerjasama dengan yang punya pengalaman di situ, memang praktisi di situ, dan dia memang concern di situ juga gitu loh. Akhirnya terjadi kolaborasi itu gitu, alhamdulillah. Nah, jadi kalau misalnya dibilang tanggapannya, ya kami memang punya visi dan tujuan yang sama gitu. Dan insya Allah mudah-mudahan dari selain Al-Quran, tapi di satu sisi juga mempunyai semangat untuk memperkenalkan sirah kepada anak-anak kita, menghidupkan sirah. Dan di satu sisi juga pentingnya adalah orang tua. Tadi Pak Beni juga sampaikan sedikit, pentingnya orang tua itu berkisah kepada anak-anaknya. Nah, kalau mengenai berkisah kepada anak-anaknya, poin pentingnya adalah ketika berkisah kepada anak, satu ini melatih orang tua, dan saya sangat menganjurkan bapak sebenarnya untuk berkisah. Ayah itu harus bisa berkisah. Salah satu skill yang harus dilatih oleh para ayah, kalau menurut saya adalah berkisah. Dan ini juga memang melihat dari referensi salah satunya Ustaz Bendri Jais Rahman, beliau pakar parenting, dan dia bilang salah satu skill yang harus dimiliki oleh saya aku orang pendiam, saya adalah ayah yang pendiam, nggak bisa terbiasa untuk menceritakan, paling sepatah dua kata. Nah, alhamdulillah lahirlah komik teladan Rasulullah ini. Nah, maksudnya ini salah satu yang membuat
Pertama, bagi ayah-ayah yang biasa berkisah, sekarang lebih mudah untuk berkisah dengan hanya membaca dan ada visualnya. Anak-anak itu juga masuk ke situ dan ayah juga lebih gampang untuk berkisah. Terus kedua, bagi ayah-ayah yang tidak bisa berkisah ini juga penting. Kenapa? Kalau menurut saya sangat penting karena terbantu sekali dengan ada teladan Rasulullah ini. Karena apa? Karena dengan begitu para ayah jadi lebih mudah dan lebih gampang untuk menceritakan atau berkisah kepada anak-anaknya, gitu. Karena apa? Karena ya kita tahu karakter orang itu beda-beda. Ada yang bisa berkisah, ada yang memang ayahnya itu memang seorang yang pendiam, itu ada. Tapi memang harus dilatih, terutama untuk anak-anak kita. Karena balik lagi anak-anak kita ini adalah investasi dunia akhirat. Saya alhamdulillah kemarin saya haji dan waktu itu salah satu ada ustadz yang menyampaikan begini. Kita hidup di dunia dan tujuan kita di akhirat. Tapi kita harus ingat bahwa salah satu yang paling berharga yang sekarang ada di dunia ini yang bersama kita adalah anak-anak kita. Nah, jangan sampai kita terlalu terlena dengan namanya pekerjaan, profesi kita dan lain-lain sehingga kita melupakan hal yang paling terpenting juga di hidup kita. Bukan hanya di dunia tapi di akhirat juga, yaitu anak kita. Karena kita sudah sama-sama tahu bahwa salah satu amalan yang akan terputus, salah satunya adalah anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Makanya nih tugasnya nggak ringan. Bahkan saya sekarang sedikit curhat bahwa lagi butuh cukup ekstra ya saya sama istri saya untuk mendidik anak-anak karena ternyata dinamika anak-anak tuh cukup unik dan menarik menurut saya. Terkadang semangatnya luar biasa, terkadang semangatnya benar-benar hilang, terkadang lagi kayak gini, terkadang lagi gitu. Dan ini balik lagi melatih kesabaran seorang orang tua. Tapi di satu sisi kita juga harus terus bersabar pastinya, berdoa kepada Allah dan harus cari ikhtiar bagaimana kita terus bisa bonding kepada anak-anak kita. Dari sirah juga ya, ibu bapak semua, ayah bunda dan calon-calon ayah bunda juga nih ya, insya Allah. Pentingnya sirah juga ini membuat kita semakin paham bagaimana dan apa yang dilakukan oleh para nabi kepada keluarganya, kepada anak-anaknya. Contoh simpelnya. Terkadang kan kita bingung nih para ayah. Para ayah ini kan suka jarang ketemu sama anak-anaknya. Para ayah sibuk dengan pekerjaan. Hanya ada waktu mungkin 15 menit mungkin atau setengah jam di rumah gitu. Tapi coba kita lihat, jangankan 15 menit dan setengah jam. Kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam bersama Nabi Ismail. Lama banget terpisah ya. Ketika ketemu diperintah Allah. Untuk apa? Menyembelih. Kebayang nggak? Ini udah lama nggak ketemu sama bapaknya. Anaknya tuh udah kangen banget sama ayahnya nih. Tiba-tiba ayahnya datang, dia disuruh sembelih. Itu pertama, gitu kan. Terus ini menunjukkan bonding yang begitu kuat dan iman yang begitu luar biasa, gitu kan. Terus setelah itu kisah bagaimana Nabi Ismail itu di dalam di satu rumah, terus Ismail lagi pergi, Nabi Ibrahim datang ke rumah itu, Nabi Ismail lagi nggak ada, tapi ketemu sama istrinya. Ketika ketemu sama istrinya, ada satu pesan yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim kepada kepada istrinya Nabi Ismail. Waktu Nabi Ibrahim pergi, Nabi Ismail pulang, ketemu sama istrinya dan istrinya bilang, aku ketemu yang mengaku dia adalah dia menyampaikan pesan seperti ini gitu kepada dirimu. Tapi dari pesan itu aja, Nabi Ismail itu udah paham apa maksud dari ayahnya itu gitu loh. Ini menunjukkan apa teman-teman? Menunjukkan bonding yang begitu kuat antara ayah dan anak. Padahal waktu belum pertemuan, jauh banget. Jadi kita harus menyalahkan diri kita kalau kita ada waktu hanya 15 menit atau setengah jam, tapi kita nggak bisa memaksimalkan waktu kita bersama anak kita. Kualitas. Kalau ayah ya, karena kalau lebih banyak kan pasti ibu pasti. Kalau menurut saya. Baik, alhamdulillah luar biasa. Terakhir nih Bang, ini udah penuh banget katanya macet nih, susah orang susah bergerak. Bang, pesan Bang TW untuk melindungi anak-anak dari gempuran media sosial yang luar biasa Bang. Mangga silahkan Bang. Nah, kalau ya kita nggak bisa pungkiri sekarang dunia
dunia media kita bilang ya, itu sudah banyak sekali. Kalau kita bilang konten yang baik dan buruk, dua-duanya ada. Ya, kita nggak bisa menutup mata. Ini sebagai orang tua, kita harus melihat realita yang ada. Saya pernah waktu itu diskusi dengan seorang ustadz, dan ustadz menyampaikan, kamu itu jangan, maksudnya yang saya tangkap ya dari perkataan itu adalah, kita ini jangan terlalu khawatir dengan kita bilang konten-konten yang buruk yang ada. Kita kan gimana nih ya, anak saya gimana nanti ya, gini gimana, segala macam lah. Kita takut wajar karena kita nggak mau anak kita terpengaruh dengan hal-hal yang buruk karena konten-konten yang buruk itu. Tapi satu yang harus kita tahu adalah kita punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Allah akan menjaga kita dan keluarga kita, insya Allah, agar kita dilindungi dari hal-hal yang buruk. Itu kita harus yakin dulu kan, pertama. Terus kedua, kita selalu berserah kepada Allah. Terus selanjutnya yang harus kita perhatikan adalah kita terus harus bisa berlomba-lomba untuk memberikan hal-hal yang baik sehingga bisa dicontoh orang lain. Nah, dari berbagai potensi lah ya kalau kita bilang. Contohnya kalau misal saya kan ada Rico The Series. Rico The Series ini lahir salah satunya adalah bagaimana kita bisa meng-counter konten-konten yang tidak baik gitu loh. Ini salah satunya. Jadi sebenarnya ini bukan hanya PR dari Rico saja, tapi juga PR kita semua gitu loh. Terus pertanyaannya kayak gini, ada orang tua, saya kan nggak bisa bikin produksi Rico, gimana caranya saya bisa berkontribusi? Ayo sebar, share ini. Konten-konten dari Rico ini gitu loh. Konten-konten yang bermanfaat ini. Kami bikin Rico itu, ini kalau boleh jujur nggak murah sebenarnya. Itu produksinya cukup mahal. Tapi ada nilai yang beda selain memang produksi yang mahal itu, yaitu nilai bagaimana kita bisa memberikan edukasi kepada anak-anak kita gitu loh. Nah, jadi ayo kita berlomba-lomba ya. Bukan hanya saya yang ada di Rico, Pak Beni yang ada di SDI, gitu, Pak Riza yang ada di Syami, bukan ada Mas Andri di SDI juga, bukan. Tapi semuanya, semua orang tua itu punya tanggung jawab dan kita harus bersama-sama nih. Harus bersama-sama apa? Menjaga anak-anak kita dengan ikhtiar terbaik. Kalau misalnya dibilang, oh saya nggak punya ini, saya nggak bisa ini, orang namanya share yang bisa. Ya orang bisa lagi memproduksi Rico, komik lagi Rasulullah, share sebanyak-banyaknya. Kalau yang belum ada, silakan. Ini kalau kita bilang nih, aduh, harganya ternyata jutaan ya, loh. Apa artinya ini dibanding anak kita terpengaruh hal yang tidak baik gitu loh. Ya gitu ya. Jadi kayak misalnya kemarin kita coba analogi dikit ya. Saya kemarin alhamdulillah atas izin Allah memberikan kesempatan dan saya sama istri diundang haji. Secara angka orang bilang furoda itu angkanya mahal banget ya. Aduh, ketika saya di sana dan ikut manasik beberapa kali sama Ustaz, saya baru sadar uang itu nggak ada artinya sama sekali dibanding kita diundang sama Allah Ta'ala di sana. Banyak orang yang mampu tapi tidak diundang sama Allah gitu loh. Jadi uang itu nggak ada artinya gitu loh. Jadi ratusan juta itu, jadi ya Allah ini benar-benar nggak sebanding dengan apa yang Engkau lakukan kepada kami ya Allah. Engkau undang kami ya Allah, gitu kan? Nah sekarang kalau kita bilang ini berapa juta, ini anak kita, buat anak kita, investasi akhirat kita gitu loh, dunia dan akhirat. Jadi jangan banding-bandingin, ini mahal, bukan, salah. Kalau apa artinya lah ini harga jutaan, tapi bisa membawa anak kita menjadi ke arah yang lebih baik, menjadi anak yang alim, menjadi anak yang taat kepada Allah, menjadi taat kepada orang tuanya, tapi bukan hanya di dunia, tapi juga nanti di akhirat. Jadi sekali lagi, bukan hanya komik teladan Rasulullah teman-teman semua ayat undang, ya, tapi semua hal yang bermanfaat, baik konten, video, buku, bukan hanya dari SD, dimanapun. Kalau bermanfaat, maksimalkan, gunakan, dan anggap ini adalah barang yang murah. Kenapa? Karena ini untuk orang yang tersayang kita di keluarga kita, gitu ya. Allah alam mungkin itu seperti itu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih luar biasa. Alhamdulillah kita telah mendengarkan tadi beberapa pesan-pesan dari Tengku Wisnu. Kita ada hadiah luar biasa buat Tengku Wisnu. Ada produk sebagai hadiah, Bang. Ini produk baru dari SDI Muhammad Teladan Sepanjang Zaman. Ayah bunda yang mendengarkan suara ini,
Hari ini kita ada diskon besar-besaran di produk BBM Rico yang dikerjasamakan dengan Rico. Sebagai simbolis ada hadiah buat Tengku Wisnu, Muhammad teladan sepanjang zaman. Warisan peradaban untuk masa depan, insya Allah. Baik, takbir untuk Tengku Wisnu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah, terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda yang mendengarkan suara ini, hari ini di kesempatan kali ini produk balita berakhlak mulia kolaborasi Rico diskon, beli produk BBM dapat hadiah free komik teladan Rasulullah saat ini di acara hari ini. Silakan tanyakan kepada teman-teman para pejuang sirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita balik dari haji nih, Bang. Udah 2-3 sampai 10. Makasih Bang.